Ya, saudara, penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 semakin meluas. Bahkan beberapa pejabat pemerintah positif terkena virus corona. Salah satunya adalah Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Syahrul. Dan saat ini guna mengkonfirmasi hal ini, kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, Bapak Cecep Yudiana. Assalamualaikum, selamat malam Pak Cecep. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, Pak Cecep, informasi yang kami terima, Pak, Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Syahrul dinyatakan positif virus corona atau COVID-19, Pak. Mohon untuk diinformasikan, Pak, yang informasi terkini dari perkembangan dari Pak Syahrul, Pak Cecep. Betul, baik. Beliau pada saat ini sedang menjalani perawatan intensif ya di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, Provinsi Kepulauan Riau. Perawatannya sudah menggunakan bantuan alat pernafasan sejak kemarin. Kemudian pada hari ini, alhamdulillah juga mendapatkan dukungan peralatan dari Rumah Sakit Awal Bros di Batam. Kebetulan Rumah Sakit Awal Bros memiliki suatu alat untuk hemodialisis bertekanan rendah, gitu ya. Ini sebetulnya sudah dilakukan di Rumah Sakit Gatot Subroto, penata laksanaan kasus COVID-19 ini. Selanjutnya alat tersebut sudah dikirimkan ke Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib dan sudah diinstal bersama tim medisnya serta para medisnya tentu sudah melakukan. Pada saat ini saya tadi pantau sudah mengoperasionalkan peralatan tersebut. Semula sebetulnya kami sudah melakukan konsultasi ke Rumah Sakit Gatot Subroto bagaimana Menteri Perhubungan ya juga menjalani perawatan serupa di Rumah Sakit Gatot Subroto dan alhamdulillah menunjukkan perbaikan. Nah, tentu kami tertarik dan semula kita akan evakuasi ke Jakarta ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Namun ada pertimbangan lain karena menggunakan pesawat dengan peralatan yang akan berpengaruh terhadap kesehatan. Tentu kita pertimbangkan lain sehingga kita berusaha mencari peralatan. Akhirnya kita temukan di Rumah Sakit Awal Bros. Kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Widya dari Rumah Sakit Awal Bros yang sudah memberikan kesempatan kepada pimpinan Kota Tanjung Pinang ini untuk mendapatkan tentunya penata laksanaan kasus sebaik mungkin. Begitu. Baik. Baik. Pak Cecep, mungkin bisa dikonfirmasi juga, Pak, bagaimana dengan keluarga dari Pak Syahrul sendiri, Pak? Apakah ini juga sudah masuk dalam orang dalam pemantauan atau seperti apa, Pak Cecep? Maaf. Siapapun yang mempunyai kontak erat dengan beliau tentu akan menjadi ODP dan apabila sakit tentu akan menjadi PDP. Kan begitu ininya prosedurnya. Namun alhamdulillah yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan terhadap orang yang paling dekat, istri beliau. Sudah dilakukan swab. Ternyata alhamdulillah negatif. Kan begitu. Nah, ini kita akan terus mengembangkan tracing ya. Tentunya ada beberapa pejabat yang pernah kontak kan gitu. Atau diumumkannya bahwa beliau ini positif, tentu siapapun yang pernah kontak punya riwayat kontak dengan beliau tentu harus melaporkan. Ini akan memudahkan kita di dalam rangka upaya memutus mata rantai penularan. Hari ini tadi sore ada seorang wartawan mengaku punya kontak erat dengan beliau dan sudah memiliki gejala demam dan sesak napas. Seorang wartawan langsung kita lakukan, kita menjemputnya di kediamannya dan saat ini sudah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib.
Nah ini kalau melihat seperti ini, fenomena seperti ini harus dicontoh ikuti oleh yang lain. Baik. Jangan menyembunyikan, tidak boleh kita katakanlah khawatir kalau ketahuan, justru semakin cepat terdeteksi semakin baik. Artinya Karena keterbukaan informasi sebetulnya seperti ini gitu Pak ya? Ya, untuk menghadapi penyakit ini sebetulnya kita akan menelusuri penyakit-penyakit penyerta lainnya, kan gitu ya. Apakah diabetes, hipertensi, itunya dulu yang akan kita tanggulangi, sehingga ketika drop misalkan, itu penyakit-penyakit penyertanya sudah mampu kita tanggulangi, dan untuk keselamatan tentu penyelamatannya lebih katakanlah lebih baik gitu ke depannya. Baik, Pak Cecep, mungkin ini bisa diinformasikan kepada kami, Pak, mengingat banyak sekali simpang siurnya informasi perihal dengan update terbaru dari para positif virus corona atau COVID-19 yang ada di Kepulauan Riau ini sendiri, Pak. Mungkin Batam TV dengan adanya Bapak, kita konfirmasi pada malam hari ini bisa menjadi barometer yang benar-benar bisa diikuti oleh seluruh media, Pak, bahwasanya data yang kami dapatkan ini adalah langsung dari Bapak. Bisa dijelaskan, Pak, seperti apa informasinya, Pak, terkait dengan update terbaru, Pak, dari COVID-19, Pak? Baik, khususnya untuk yang positif, ya, menggunakan peralatan PCR, karena ini sekaligus saya ingin menjelaskan, alhamdulillah, Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Batam milik Kementerian Kesehatan sudah ditunjuk untuk melaksanakan uji laboratorium COVID-19. Nah, ini kesempatan baik, upaya Pak Wali Kota juga sudah berhasil melakukan pendekatan dengan Konjen Singapura, dan membuahkan hasil. Kita mendapatkan bantuan alat PCR dengan 20.000 swab, ya, sampel yang akan mampu kita cari tentunya, ya, dari ODP maupun PDP atau OTG. Nah, dari yang hari ini kita mampu menemukan 4 kasus baru, ya. Sebetulnya ada yang 25 kita periksa, ada 8 positif, tetapi yang 4 itu rupanya kasus yang lama, ya. Kasus yang lama artinya masih positif, kan gitu. Sementara yang baru ini ada dua di Tanjung Pinang dan 2 di Batam. Nah ini keuntungannya relatif cepat, karena hanya dalam tempo 1 kali 24 jam ternyata sudah mampu kita mengetahui hasil, ya, hasil, karena mungkin ini tahap awal sedang uji coba sehingga tidak terjadi penumpukan, mampu cepat dibanding sebelumnya sampai antara 7 sampai 10 hari bahkan. Ini sangat merugikan. Yang seharusnya di rumah sakit ini harusnya sudah negatif, harusnya sudah pulang, masih tetap dilakukan perawatan. Sebaliknya, yang datang PDP baru sulit sekali masuk ke rumah sakit karena rumah sakitnya penuh. Nah, dengan adanya PCR ini sangat-sangat membantu rumah sakit, ya, agar dapat segera kalau ada PDP baru tidak terkendala. Sehingga ada rumah sakit kecil terpaksa melakukan penelaksanaan kasus yang sebetulnya banyak sekali kekurangannya, apakah itu peralatan maupun dokter spesialisnya, karena nah ini yang kita hindari, apalagi kita sekarang ada rumah sakit rumah sakit Galang, infeksi COVID 2019 di Galang, yang memiliki 20 tempat tidur, ya, bertekanan negatif dengan fasilitas HEPA filter yang mampu menyaring sampai partikel-partikel kecil, gitu, ya. Iya, Pak. Ini kesempatan yang baik, ya. Tentunya sebetulnya kita tidak berharap, tapi kesempatan baik
apabila ada pasien dalam kondisi kritis, kita bisa manfaatkan rumah sakit Galang tersebut. Ya. Baik. Baik Pak, berbicara mengenai Rumah Sakit Galang sendiri Pak, Rumah Sakit Galang ini sudah beroperasi untuk saat ini Pak Cecep? Kemarin adalah orang-orang ada 39 yang dilakukan observasi, di mana di kapal Kelut ada satu PDP, setelah diperiksa ternyata reaktif terhadap rapid test ya. Tentunya 95 ABK lainnya kita periksa oleh kantor kesehatan pelabuhan, sudah dilakukan pemeriksaan. Ternyata ada 39 lainnya yang reaktif terhadap rapid test. Baik. Nah, berdasarkan perintah Pak Wali Kota, ke-40 orang ini langsung diarahkan ke Rumah Sakit Pulau Galang, dan mereka sekarang sedang diobservasi terus perkembangannya, dilakukan pemeriksaan swab, ya. Kemudian kapal yang membawa penumpang sekitar 180 ke Belawan, itu dapat melanjutkan perjalanannya, dan tentu kita juga sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan penantauan selanjutnya. Baik. Itu mungkin yang kita lakukan. Baik Pak, artinya 40 orang ini yang ada di Rumah Sakit Galang saat ini, ini adalah pasien pertama Pak, Rumah Sakit Galang, begitu Pak Cecep? Betul, pasien pertama yang katakanlah dirawat, tapi ini saya tidak katakan dirawat karena mereka ini adalah orang sehat ya. Orang sehat namun reaktif terhadap rapid test. Kepastiannya, pasiennya tentu harus melakukan PCR, dan hasil PCR itulah yang menentukan yang bersangkutan ini positif atau negatif. Kalau ada yang negatif nanti tentu akan kita pisahkan kembali, yang positif akan kita lanjutkan untuk diobservasi di situ. Kalau misalkan di antara mereka pun ada yang drop, mengalami gejala berat, tentu sudah langsung ada ruangan ICU yang memang diperuntukkan untuk itu. Baik, baik, Pak Cecep, kami mendapatkan informasi Pak dari 40 ada 39 dan ada satu yang positif Pak. Nah ini proses yang positifnya ini apakah sama dengan yang 39 ini atau memang dipisah ruangannya atau gimana Pak? Ini ya, yang satu itu PDP, yang 39 PDP. Kenapa PDP? Dia sakit, memiliki gejala gitu, gejala-gejala COVID, sehingga yang satu ini reaktif terhadap rapid test, dirawat di Rumah Sakit BP Batam pada saat ini. Nah, yang 39 ini reaktif tapi tidak menunjukkan gejala. Baik. Begitu ya. Itulah yang tapi harus kita waspadai kan, jangan sampai mereka ini juga OTG, orang tanpa gejala, itu berbahaya. Iya, transmisi menjadi lokal carrier gitu, ya. Dia tidak sakit tetapi virusnya akan mampu dia sebarkan kalau kita tidak melakukan langkah-langkah perlindungan atau pengkarantinaan. Ya. Jadi akan lebih tepat sebetulnya 39 ini kita karantina gitu ya. Baik. Sambil memantau perkembangan kesehatannya dan lain sebagainya. Dan yang terpenting tidak boleh kontak dengan siapapun di situ. Baik. Pak Cecep, terkait dengan PCR yang kemarin ini kita mendapatkan informasi, waktu itu kita pernah wawancara dengan Bapak, kita juga mendapatkan PCR dari Singapura, ada 2 alat PCR begitu Pak ya. Ini sudah berada di Rumah Sakit Galang pada saat ini atau memang masih di BTK LPP Pak? Saya katakan itu di BTKL. Memang yang mampu mengoperasionalkan BTKL. Kalaupun nanti itu ada tenaga kesehatan yang berkaitan dengan laboratorium BTKL, di Rumah Sakit Galang hanya mengambil swab-nya saja gitu. Baik. Kemudian swab itu diantar ke BTKL, diperiksa di BTKL. Karena yang diberikan mandat atau kompeten registrasi akreditasinya hanyalah BTKL, sehingga akurasi ketepatan untuk melakukan pemeriksaan itu diakui gitu ya secara nasional begitu. Baik, baik Pak Cecep, kembali ke kasusnya Pak Syahrul Pak, terkait dengan mengingat Pak Syahrul ini juga berinteraksi dengan masyarakat Pak, dan juga berinteraksi dengan pejabat pemerintahan lainnya, begitu Pak. Dan juga
tidak menutup kemungkinan bahwa Pak Syahrul juga dalam kunjungan kerjanya juga diikuti oleh wartawan seperti itu. Ya, Apakah para ya. pejabat yang pernah menyertai Pak Syahrul dengan kunjungan kerjanya kalau tidak salah ke Padang seperti itu Pak, itu juga akan dilakukan tes begitu Pak Cecep? Ya, pada prinsipnya kubu yang pernah kontak erat dengan beliau tentu akan ditetapkan sebagai ODP apabila mereka ini dalam keadaan sehat tanpa gejala atau belum menunjukkan gejala. Dan sebaliknya apabila orang yang pernah kontak erat ini memiliki gejala, kita akan tetapkan sebagai PDP dan langsung dirawat di rumah sakit begitu. Baik. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada seorang wartawan mengaku ya pernah kontak erat dengan beliau. Langsung kita jemput di rumahnya dengan tim yang menggunakan protokoler yang lengkap. Ya. Saat ini sudah di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib menjalani perawatan. Baik. Dan yang lainnya tentu akan lebih bagus melapor hubungan-hubungan sehingga petugas kesehatan tidak usah terlalu gencar melakukan tracing, mencari kontak-kontrak, apalagi misalkan beliau sedang sakit, tidak mungkin kita mendapatkan informasi dari sumber utamanya. Tetapi sekarang siapa yang pernah kontak dengan beliau sebaiknya melaporkan ke Dinas Kesehatan, ya apakah itu masyarakat maupun siapapun. Ya kalau pejabat mungkin sudah bisa diraba gitu ya. Saat ini siapa saja kan gitu ya. Baik, artinya keterbukaan informasi seperti itu Pak. Ya, ini keterbukaan ini sebetulnya untuk apa? Bukan untuk menakut-nakuti atau apa, justru untuk melindungi masyarakat lain ya sehingga paparan akan semakin mampu kita cegah kan gitu ya. Baik. Kemudian yang pertama, yang kedua, agar yang pernah memiliki kontak erat, misalkan diketahui positif, segera dilakukan langkah-langkah upaya pengobatan penyakit penyertanya yang dialami, seperti saya katakan tadi, hipertensi, diabetes misalkan, itu yang kita tanggulangi sehingga ketika serangan virus ini ganas pada puncaknya, penyakit ini sudah terkendali, ya. Baik. Mampu diatasi sehingga tidak fatal gitu sakitnya gitu. Baik, karena waktu juga membatasi kita Pak Cecep, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak yang saat ini menonton secara langsung telewicara saya bersama dengan Pak Cecep pada malam hari ini. Pak Cecep silakan Pak. Iya, tetap begini, Pak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi ya bagi kita semua masyarakat bahwa di tempat-tempat umum atau keluar rumah wajib menggunakan masker. Misalkan di situ ada instruksi apabila ke pasar, masyarakat wajib menggunakan masker, pedagang wajib juga menggunakan masker. Nanti ada petugas yang akan memantau ini. Pada saatnya tanggal 18 April, harapan Pak Gubernur sesuai dengan instruksi tersebut, apabila ada masyarakat ke pasar tidak menggunakan masker, kembali ya untuk menggunakan masker. Maskernya itu sebetulnya bisa menggunakan kain, jadi tanpa alasan lagi. Baik. Menggunakan itu. Demikian juga kalau ada pedagang yang menjual tanpa menggunakan masker, petugas itu akan melakukan penutupan sampai dia sanggup berjanji untuk selalu menggunakan masker. Ini salah satu yang langkah perkembangan yang ke depan dalam rangka semua wajib menggunakan masker jika di luar rumah. Baik. Terima kasih Pak Cecep atas telewicara kita pada malam hari ini Pak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, dan semoga apa yang kita telewicarakan pada malam hari ini bisa menutup kegundahan masyarakat terkait dengan informasi dan juga keterbukaan dari informasi yang kita dapatkan dan menjadikan Batam TV merupakan salah satu barometer untuk informasi terupdate untuk COVID-19 ini. Terima kasih.